Halo, ini Renda. Udah lama banget sih sebenarnya aku sudah tidak pernah membuat seperti ini karena akhir-akhir ini sedang hektik ujian dan lain sebagainya. Terus um, ya mungkin iya sih karena sibuk aja sih. Kalau minat sebenarnya ya mungkin minatnya menurun karena sibuknya menaik. Ya gitu. Terus sebenarnya ini aku ada di end of the day. Enggak sih, bukan maksudnya ada di bukan hari yang hariku hari ini, tapi di akhir jam belajarku. Udah kayak apa aja. Maksudnya aku tuh hari ini kan menargetkan mau mengerjakan tugas sampai jam 5 gitu di kampus. Dan sekarang udah setengah 5. But I think I am now burnt out. Udah nggak bisa mikir. Padahal padahal kalau dipikir-pikir tadi jam 7 kan aku datang ke kampus. Terus kelas sampai jam 9. Lanjut kelas online sampai jam 12. Itu aku sambil nyicil tugas. Terus habis itu aku ngerjain tugas sampai jam setengah 3. Jam setengah 3 istirahat sampai jam 3. Enggak, extend tadi istirahatnya sampai jam setengah 4. Ih, padahal udah cukup istirahatnya menurutku tuh udah sudah cukup gitu. Aku juga ada rekreasi di tengah-tengah mengerjakan tugas, mesti ada hiburannya gitu. Aku baca novel atau aku sambil dengerin musik juga gitu. Intinya aku ketika menugas tuh nggak yang dalam keadaan buru-buru juga, nggak karena aku sengaja meluangkan waktu lebih awal untuk ngerjain tugas biar nggak terlalu mepet deadline gitu. Membuang kebiasaan buruk yang semoga berhasil. Terus sekarang ternyata setengah 5 dan aku udah nggak bisa mikir. Sebenarnya bisa sih harusnya dipakai mikir. Ya bisa yuk. Gimana kalau nemenin aku menugas? Ya nggak sih? Tapi kayaknya nggak mungkin kalau misalkan aku satu orang doang ini. Gimana sih nih? Satu orang doang ini. Terus loh. Oh udah aku kembaliin. Satu orang doang ini ngomong di depan kamera sambil nugas full itu tuh kayaknya nggak bisa deh. Mungkin bisanya adalah aku sambil cerita tapi beneran deh. Nah aku kan sekarang lagi ngerjain tugas disuruh menganalisis kasusnya Gipsy itu loh, Gipsy Rose Blanchard yang dia itu kena um, abuse sama ibunya dan manipulasi dan apa namanya eksploitasi yang dia itu katanya dia sakit, ada leukemia, ada distorsi otot, wah ya pokoknya banyak lah penyakitnya sampai giginya ompong sampai um, kanker juga kok nggak salah, iya cancer. uh, Banyak lah pokoknya sampai dia tuh lumpuh. Terus usia mentalnya itu juga lebih muda, beberapa tahun lebih muda daripada usianya aslinya gitu. Terus kan akhirnya kan ketika dia remaja gitu dia tuh uh, mem, me, apa sih aku tidak berani menyebut, menghilangkan ya kehidupan ibunya gitu kan karena dia pengen terbebas gitu. Dia udah coba untuk kabur tapi ternyata nggak bisa. Ibunya berhasil untuk menangkap dia kembali dan kembali ke rumah. Akhirnya dia memakai jalan itu. Nah pokoknya intinya disuruh analisis tentang child abuse-nya gitu karena kita lagi ngebahas child abuse di kelas gitu. Terus habis itu tuh aku sudah pusing. Terus habis itu masa habis aku nonton video kan disuruh cari kasus kelengkapan kasusnya tuh di internet ya, pakai sumber apapun gitu. Terus aku nonton error karena
menurutku info yang ada di Neror tuh cukup lengkap dan penyampaiannya enak gitu, bisa masuk ke kepala dan runtut gitu. Jadi aku nonton di Neror, terus masa abis aku nonton terus kayak gak tahu, dunia aku terasa kayak menyeramkan aja gitu. Menyeramkannya tuh bukan yang kayak tapi iya tahu mana udah sore lagi, aku pulang aja ya. Tapi masih 16.38. Apakah aku harus memaksakan diri untuk ayo jam 5, kayak waktunya sampai jam 5, ayo kita harus. Nih aku tadi tuh udah bahas, serius deh, ini tuh tumben banget ngasih tugas seberat ini. Enggak sih, sebenarnya nggak tumben, karena ya aku tahu tipikal itulah pokoknya. Tapi ya tugasnya masih make sense, cuma itulah. And if you wonder sebenarnya apa yang mau aku sampaikan di video ini, just left this video out. soalnya aku nggak tahu juga mau isinya apa. Jadi aku cuma yeping doang, menumpahkan ke nggak tahuan ini. Nih aku ngerjain udah sampai analisis kasus berdasarkan teori psikologi. Ini tuh aku tuh ini deh, pertama harus ada pendahuluannya, terus ada deskripsi kasusnya, udah juga kan, terus identifikasi masalah kesehatan mental. Bentar, OOT. Sebenarnya aku tuh udah banyak banget rencana pengen bikin ini teorinya. Maksudnya udah banyak materinya gitu loh, tinggal riset dan bikin aja. Gak tinggal sih. Ya gitu. Cuma lagi kayak tidak deh, bentar prioritasnya kayak masih bertumpuk ini dan itu gitu. Jadi nanti dulu. Terus ini juga video kayak video apa namanya, ini apa sih namanya segmennya, yang ini segmennya apa, let me think. Hey Sun, iya. Hey Sun, aku pengen ngomongin tentang aku yang udah jarang journaling akhir-akhir ini, terus dampaknya di aku apa, itu tuh kayak pengen gitu. Tapi bentar, tahu tugasku. Terus aku juga pengen bikin segmen baru sebenarnya, yang kan aku pernah bilang ini teori itu adalah cerminan aku, cerminan representasi bahwa aku mewujudkan cita-citaku atau keinginanku, bukan cita-cita, keinginanku dari dulu gitu, bahwa aku menyampaikan ilmu yang aku dapatkan di kampus, di sekolah atau di kampus gitu, di tempat aku belajar. Nah, udah kan terrealisasi dengan video ini teorinya itu. Cuma, guys, aku orangnya tidak bisa ternyata aku nggak bisa mengerjakan pekerjaan kompleks. Maksudnya aku perlu peran-peran yang jelas, sebenarnya jelas sih. Maksudnya aku perlu peran khusus gitu loh, nggak bisa kalau campur-campur kayak, kok miring sih? Ya udahlah, nggak bisa kalau campur-campur, kayak kalau aku fokus ke skrip ya skrip gitu, kalau aku fokus ke ide ya ide. Ya mungkin kalau ide barengan sama yang lainnya bisa, karena cuma ide doang. Ide, riset, skrip, talent, video, maksudnya ya itulah persettingan video itu. Habis itu ngedit lagi, bikin caption lagi, terus ngupload. Itu oh my god, 8 tugas hanya untuk membuat satu video 90 detik. Menurut di aku itu ternyata berat banget gitu. Ternyata walaupun sebenarnya ngedit pun paling berapa, sejam 2 jam kan. Terus riset juga ya kalau udah ada konsepnya gitu ya, bikin konsep deh gitu, konsep skrip sama riset gitu, itu sejam 2 jam juga.
ya sejam 2 jam itu adalah, anggap aja semuanya 3 jam, terus nanti bikin caption dan upload dan bla 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 4 jam. Jadi kayak satu konten itu menghabiskan waktu 4 jam, tapi nggak bisa kalau kalau nggak tau lah, apalagi itu kan sebenarnya juga 4 jam juga ya, 4 jam doang, tapi 4 jam juga nggak doang sih, ada feel bosennya juga, kayak terkungkung di hal itu terus nggak selesai gitu loh, itu rasanya kayak makanya aku pengen buat segmen baru yang diupload di YouTube aja biar aku nggak ngedit gitu. Aku pengen bikin segmen kayak review jurnal atau ngebahas satu pertemuan, intinya kayak cuma satu topik aja gitu buat satu video. Ntar aku di situ kan bisa ya cari ilmu, baca jurnal baru, terus juga mengulang apa yang aku dapatkan gitu kan. Jadi kayak itu sangat sangat berdampak baik buat aku menurutku. Gitu. Tapi masih belum. Gak tau lah. Aku kadang mikir kayak kenapa ya aku kalau ngerjain sesuatu tuh kayak kesannya setengah-setengah gitu. Aku bikin video udah rutin gitu kan kayak dulu. Dulu juga gitu aku sebelum ini teorinya. Kayak bikin video yang durasi pendek tapi captionnya panjang itu kan juga gampang bikinnya ya. Maksudnya ide mungkin dari kita tapi skrip kan bisa diakal gitu kan. Itu kayak susah untuk bilang gampang tapi lebih mudah daripada bikin video panjang. Itu pun hilang sudah konsistennya karena suatu hal aku udah pernah upload di postingan. Terus sebelumnya juga pokoknya kayak aku ngerasa kenapa ya aku kayak kalau bahasa Jawanya tuh kerudukan, rajin terus enggak, rajin terus enggak. Tapi ketika aku evaluasi, aku bertanya pada diriku, emangnya berhentinya kenapa? Berhentinya bukan karena aku semata-mata bosan, bukan aku semata-mata udah nggak mau lagi, tapi emang satu, aku disibukkan dengan hal lain yang prioritasnya itu lebih tinggi, lebih aku prioritaskan dari konten itu gitu kan. Itu kan hanya untuk hal positif yang bisa aku lakukan ketika aku luang gitu kan. Terus yang lainnya juga apa ya? Ya itu sih. Intinya aku nggak mengesampingkan itu hanya karena nggak mau aja, tapi ada alasannya yang make sense gitu loh. Tapi kenyataan bahwa aku tidak memprioritaskan konten itu sebagai konsistensi aku dalam melakukan sesuatu, itu bikin aku kecewa sih. Tapi ya udahlah, jangan terlalu kecewa pada diri sendiri. Kalau emang kapasitasnya segini ya segini aja. Kalau emang kapasitasnya segini ya segini aja, nggak usah terlalu memaksakan diri. Hidup itu untuk apa ya? Nggak tahu. Pokoknya intinya ya gitulah. Kembali kepada prinsip as long as I do my best, God will take the rest. Ahahaha. Enggak. Maksudnya yaudah. Yang penting aku refleksi hari ini, aku mau memanfaatkan waktuku dengan baik. Apa sih? Udah lihat? Enggak sih, mereka ngeliatin kelas kosong. Yang penting aku sudah memanfaatkan waktuku dengan baik, memprioritaskan hal-hal nugas sih. Iya. Oh ya silakan, udah mau pulang juga kok. As long as I do my best, ya udah. Ya
Udah aja. Gitu.